memaafkan. Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, maafkanlah saudaramu, maka Allah akan memaafkan. Orang dalam ada. Jadi kita mesti sering-sering maafin orang. Karena kalau kita senang maafin orang, maka Allah juga sering maafin orang. Dalam hadis lain Rasulullah SAW, ini riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, iman yang paling tinggi itu ada di dalam hati orang yang sabar dan orang yang pemaaf. Paling depan. Rasulullah SAW mengatakan sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Besoknya Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama. Sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Yang ada dia juga. Hari ketiga Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama. Sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Sehingga sahabat yang lain penasaran apa ini amalan orang ini. Kenapa Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut mengatakan itu adalah calon penghuni surga mereka. Maka dia numpang nginep di rumah orang itu. Numpang nginep 3 hari. Dia perhatiin. Nggak ada amalan yang istimewa. Nggak ada sholat malam yang tahajud kayak apa. Nggak ada sholat duha. Nggak ada yang puasa. Nggak ada yang sedekah. Itu nggak ada. Sehingga orang ini penasaran. Dia Rasulullah. Dia tanya sama ini. Dia pulang. Rasulullah SAW mengatakan. Engkau adalah seorang calon penghuni surga. Tapi amalanmu nggak ada hebat-hebatnya katanya. Apa rahasianya kok bisa begitu? Terus dia bilang, saya juga nggak tahu amalanku dimana enggak. Ini aku deh, apa deh coba. Ini dia katakan, mungkin setiap kali aku mau tidur, aku selalu setiap kali mau tidur kita maafin semua orang yang atur dan sini benar ya. Bersihin hati kita benar ya. Rasulullah SAW mengatakan ini hadis riwayat Imam Dailani. 5 hal yang harus kita hindarkan supaya kita nggak nyakitin orang lain. Yang pertama kata Rasulullah, jangan berbohong. Jangan bohong, kalau bohong itu nyakitin hati, benar ya? Yang kedua kata Rasulullah SAW. Wah, lebih banyak. Yang kedua, jangan suka bergunjing. Yang ketiga, jangan suka ngasih sumpah palsu. Yang keempat, jangan suka adu domba. Dan yang kelima, jangan memandang dengan pandangan yang penuh nafsu. Jadi teman-teman sekalian, kita harus lapang-lapang dada, bersihin hati, jangan suka dendam-dendam, banyakin maafin orang, maka Allah akan maafin kita. Bahkan Allah akan membukakan hati orang lain untuk juga memaafkan kita. Dan yang kedua, jangan suka nyakitin orang lain. Maafin satu hal, benar nggak? Tapi kalau maafin, tapi yang nyakitin orang lain, bagaimana caranya benar? So yang kedua, jangan nyakitin orang lain. Yang ketiga, terakhir. Lebih dari sekedar jangan nyakitin orang. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, amalan yang paling cepat langsung sampai padaku, kata Allah, adalah ketika kalian memasukkan rasa bahagia. Di dalam kitab Risalatul Qusairiyah, ini ditulis oleh Imam Al-Qusairi. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kalau makan pengennya rame-rame, dia nggak mau makan sendirian, nggak enak gitu, nggak kurang berkah. Kalau makan rame-rame itu banyak tahan, banyak berkah. Maka waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu menunggu siapa yang mau diajak makan, tapi hari itu sepi, nggak ada orang. Apalagi hari raya Nyepi, kita nggak ngerti lah. Mulai
buat satu. Maka Nabi Ibrahim langsung semangat dulu ya. Dia buka pintu rumahnya, dia udah memanggil tuh orang. Tapi pas dia memanggil, dia lihat orang yang lewat itu adalah seorang penyembah berhala yang tiap hari menghina Allah Azza wa Jalla. Jadi diurungkan niatnya, dia nggak jadi ngajakin orang itu makan bersama. Maka Jibril langsung turun dari langit merah. Langit jauh kan, cukup loh. Ada apa ya? Bahaya Nabi Allah. Mengapa nggak urungkan niat memanggil orang tersebut makan bersamamu, kata Jibril. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Jibril, orang yang lewat itu seorang penyembah berhala. Dan lebih parah lagi, dia tiap hari menghina Allah Azza wa Jalla. Ngapain makan sama orang? Maksud begitu benar ya? Allah langsung menegur Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah? Kata Allah, wahai Ibrahim, itu penyembah berhala umurnya sudah 70 tahun. Engkau pikir siapa yang ngasih makan orang itu selama 70 tahun ini? Kalau bukan aku, kata Allah. Engkau masih makan satu kali aja, kagak mau. Itu sebabnya, poin yang ketiga, selalu lakukan kebaikan. Kita tidak perlu melihat kepada siapa kita berbuat kebaikan tersebut. Hidup kayak cermin. Kalau kita buat baik, baik akan dari kita. Kalau kita buat jahat, jahat akan dari kita. Atau dalam bahasa Quran. Ini karena susah cepet. Atau dalam bahasa Quran. Ya. Hal jazaul ihsan illal Ihsan. dan tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.